Kita hari ini, dan sebelum kita memulai, mari kita mengawali dengan doa. Kami persilakan Pak Andre. Mari kita doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sekalipun dengan cuaca hujan, Tuhan telah kumpulkan beberapa orang tua siswa menghadiri acara untuk pertemuan, pengenalan lingkungan sekolah, dan bahkan peraturan-peraturan sekolah yang akan diperdengarkan, yang akan disampaikan. Kami ucap syukur setiap kami diberkati dari awal, pertengahan hingga akhir setiap acara, dan semua berjalan dengan baik karena Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, amin. Baik, hari ini adalah pertemuan kedua di hari kedua. Beberapa paparan materi, boleh di next Bu Yeni. Baik, visi TK Perisai Kasih mendidik generasi yang cerdas, berprestasi, dan berkarakter mulia. Untuk misi kita, yang pertama adalah memberikan pelayanan pendidikan secara holistik, integratif kepada anak usia dini. Yang kedua, mengembangkan potensi anak untuk menjadi generasi yang berguna bagi bangsa. Tiga, mengajarkan nilai-nilai budi pekerti dan ketaatan kepada Tuhan atau Sang Pencipta. Untuk tujuan TK Perisai Kasih ada 3 poin. Yang pertama, terwujudnya generasi anak yang cerdas dan terampil berpikir, berkomunikasi, bertindak produktif dan kreatif melalui seni, bahasa, dan karya. Yang kedua, terwujudnya generasi anak yang berbakat dan terampil mengembangkan potensinya sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, menjadikan anak berperilaku santun dan sopan dalam tindakan serta hidup taat kepada Tuhan. Baik, izinkan kami memperkenalkan struktural yang ada di Yayasan Perisai Kasih. Untuk leaders Yayasan Perisai Kasih, mana tahu Bapak Ibu jumpa ya, ketemu di jalan atau di mana. Yang ada Mr. Brian Kristanto, itu sebagai ketua umum yayasan kita. Biasanya kita juga ajarkan anak-anak untuk mereka berdoa di kelas untuk setiap donatur kita yang memberikan sponsor. Terus ada juga Pak William Gideon, ini yang biasa kita panggil Pak Wi, sebagai pembina yayasan yang stay di Batam. Oke, boleh lanjut. Ini adalah foto staf TK Perisai Kasih, foto acara wisuda yang kemarin ya baru diadakan. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan tim admin. Tim admin. Baik, perkenalkan mulai dari saya sendiri. Nama saya Esther Siska Sinaga. Umur saya 29 tahun dan saya ditugaskan sebagai kepala sekolah tahun ajaran yang baru ini. Saya juga bertugas sebagai operator Dapodik, itu yang mengurus data, menginput data-data anak Bapak dan Ibu. Setiap berkas-berkas yang diberikan, saya akan input supaya setiap anak didik kita boleh mendapatkan NISN atau nomor induk sekolah nasional yang akan mereka pakai sampai SMA nanti. Saya juga sesekali tetap mengajar di kelas, terutama menggantikan setiap guru yang mungkin ada izin, cuti, ataupun sakit. Demikian, terima kasih. Ya, baik, nama saya Andreas Supri. Dipercayakan di tempat ini sebagai pembina rohani dan juga pelayan Tuhan juga, dan sebagai guru juga bisa mengajar pada anak-anak di saat ada guru yang sakit juga. Dan yang terpenting ya terus berdoa untuk kemajuan yayasan, kemajuan TK, supaya semakin bertumbuh, supaya semakin ada banyak orang yang juga diberkati. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya pas ada anak sakit atau orang tua yang sakit, boleh langsung diinfo ke sekolah, nanti saya langsung datang untuk berdoa. Ya, seperti itu. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang memang di angkatan yang lalu, Mama Ferdiansa itu pakai jilbab ya, tapi divonis kena kanker rahim. Tapi ketika anaknya nggak masuk, karena biasanya ibu ini yang ngantar, akhirnya saya pergi ke sana bersama beberapa guru, terus mendoakan, dan Tuhan buat mujizat. Orangnya mau didoakan, yang penting itu ya. Kita juga
tahu bahwa memang ini semua guru-guru, semua pengajar, semua staf yayasan, semua dari Kristen. Nanti bisa dijelasin. Hanya yang paling penting Bapak Ibu juga ketahui bahwa saya akan datang untuk berdoa. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu kasih tahu. Nanti saya akan terus catat di buku doa. Ya, Bapak Ibu bisa SMS boleh, nggak apa-apa. Itu juga menjadi bagian saya untuk terus berdoa supaya bukan hanya sekedar anak-anaknya ya diberkati, tapi orang tuanya pun juga diberkati dengan pergumulan mereka. Jadi jangan segan-segan, tidak apa-apa, nanti bisa WA saya, Pak minta pokok doa. Saya langsung telepon, kita berdoa. Aduh, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Bu. Karena dingin-dingin, suaranya juga dingin ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Bu. Senang bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini, keluarga di tempat ini, senang bisa berjumpa, bisa berkumpul dan saling mengenal satu sama yang lain. Mungkin kalau orang tua yang anaknya sudah ada alumni dan dari TKA dia naik TKB sudah ada kenal beberapa orang, ya kan? Tapi ada juga orang tua yang masih baru pertama kali jumpa. Senang bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Biar kita kedepannya juga sering-sering berjumpa di pertemuan yang indah. Haleluya. Oke, nama saya Justika Boru Situmorang. Saya sudah bekerja selama 3 tahun di tempat ini. 1 tahun pertama saya bekerja sebagai guru dan 2 tahun terakhir ini saya bekerja sebagai admin akunting yayasan. Jadi yang ngurus tentang keuangan yayasan dan laporan-laporan pengeluaran setiap ada kegiatan, sayalah yang menghandlenya. Jadi kalau misalnya ada keluarga Bapak Ibu juga yang mau berdonasi bisa juga hubungi saya. Ya kan? Nanti keluarganya donasi ke yayasan, kita donasikan juga untuk anak-anak kita di sini, seperti itu. Karena sebenarnya setiap donatur yayasan kita sebenarnya bukan semuanya orang-orang kaya ya Bapak Ibu. Memang ada yang dari Singapura yang memang dia juga pengusaha. Tapi tidak sedikit dari mereka, sebenarnya mereka orang-orang sederhana seperti kita yang rela menyisihkan dari berkat mereka untuk dikasih ke yayasan untuk kita pakai memberkati anak-anak di sini gitu. Jadi mana tahu ada keluarga atau tetangga ya kan yang orang kaya bisa disenggol-senggol sedikit, boleh bisa hubungi ke saya nanti bisa komunikasi mereka gitu. Dan selain admin kami juga sering atau kadang-kadang juga bantu guru-guru kalau misalnya mereka izin, ya kami juga bisa difungsikan sebagai guru. Pokoknya kalau tim yang ada di yayasan ini multifungsi lah. Karena selain mengajar, selain kegiatan yayasan, kita juga ada kegiatan pelayanan. Jadi dari antara guru-guru, dari antara admin, dari semuanya bisa juga dipakai untuk pelayanan. Ada yang singer, ada yang BR gitu. Semuanya bisa dipakai di tempat ini dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kayak demikian, Tuhan memberkati. Silang. Kayaknya aku. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Apa kabarnya Pak? Baik. Cuma apa yang ditanya ya? Iya, bapaknya. Ibunya Miss. Ibu bapak. Perkenalkan, nama saya Retno. Saya admin bagian pendaftaran sekolah. Jadi kalau mau tentang urusan apa persyaratan bisa tanya ke saya. Terus harus lengkap ya Bu ya, karena kan sekarang kita peraturannya itu harus lengkap karena ada nomor NISN-nya dibawa sampai SMA. Jadi walaupun kita free sekolahnya, tapi sekolah kita sudah terakreditasi B, terus sudah ada NISN-nya. Jadi luar biasa. Jadi nextnya kalau ada pengumuman juga Ibu harus respon dengan baik dan dibaca dengan seksama, jangan sampai salah. Kayak kemarin kan ada harusnya hari ini tapi dia datangnya semalam untuk pertemuan oleh murid.
Oke, terima kasih. Ya benar ya Bapak Ibu, kita puji Tuhan sudah mendapatkan akreditasi. Memang awalnya kita sekolah sosial, masih sekolah biasa seperti les-lesan. Tapi makin berjalannya waktu, puji Tuhan juga Tuhan terus memberkati, dan kita percaya kita juga sekolah terus berusaha untuk memberikan pelayanan edukasi yang terbaik untuk setiap anak didik yang ada di tempat ini. Baik, selanjutnya kita akan memperkenalkan seluruh staf guru. Boleh dipersilakan maju. Nah, ini ditandai ya Bapak Ibu wajah-wajah miss-missnya masing-masing. Oh yang mana Miss Lina ya gitu misalnya. Udah terkenal. Udah ya. Nanti setiap guru-guru akan menyampaikan kesan-kesannya selama mengajar ya Bapak Ibu. Jadi ada hal yang perlu diperbaiki untuk setiap tahunnya untuk kemajuan bersama. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Aprilina Laia, asalnya dari Korea Selatan. Korea Selatan. Biasa dipanggil Miss Lina. Asalnya dari Korea Bapak Ibu, tapi mukanya muka Batak, tapi asalnya dari Nias. Baik, saya sebagai guru kelas TKB di tempat ini, saya sudah mengajar di sini hampir 4 tahun. Udah 4 tahun lah. Oke, jadi kami sebagai guru-guru di tempat ini ada beberapa yang bisa kami sampaikan supaya kita bisa kerjasama antara guru dan orang tua. Yang pertama, kami mengharapkan supaya kita bisa membangun kerjasama. Orang tua harus bisa ketika ada informasi di grup memberikan atau meresponnya dengan baik gitu ya. Jangan dibiarkan aja Bapak Ibu, nanti guru-gurunya juga sedih gitu kan. Mau nggak kalau guru-gurunya sedih? Seperti itu. Jangan bikin miss-missnya sedih. Karena kenapa? Informasi sudah dibaca tapi tidak ada responnya. Ya Tuhan, betapa sedihnya hati kami. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu ketika ada informasi di grup itu direspon, entah dikasih jempol atau stiker yang paling cantik. Itu kan ada pun gambar-gambar lobby itu di stiker WhatsApp itu kan. Boleh Bapak Ibu, nggak apa-apa. Oke, tapi bukan maksud apa ya Bu, hanya merespon itu pakai stiker jempol atau oke segala macam, boleh Bapak Ibu. Itu tandanya Bapak Ibu bisa kerjasama dengan kami. Dan yang kedua, ketika nanti anak-anak sudah aktif di sekolah, kami harap kepada kedua orang tua untuk bertanya kepada anaknya belajar apa di sekolah, PR-nya apa setelah anak-anak pulang sekolah. Karena kenapa Bapak Ibu? Ketika orang tua bertanya, anak juga punya rasa percaya diri gitu. Berarti orang tua saya ini memperhatikan saya gitu loh, ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kami harapkan buku PR anak-anak selama ini yang kami alami ya. Bisa saja buku PR anaknya itu nggak tahu di mana, sampulnya entah kemana-mana, semua dicoret-coret gitu kan. Nah, anak bagaimana bisa semangat belajar kalau kayak gitu? Anak juga berpikir, oh berarti buku PR saya ini bisa jadi lesehan gitu, jadi dibuat mainan jadinya kan, karena tidak rapi. Jadi kami harapkan supaya bisa rapi gitu kan. Dan yang keberapa sekarang Bapak Ibu? Keempat. Oh yang ketiga, keempat atau ketiga? Ketiga. Itu tentang baju seragam anak-anak. Mungkin nanti kita tidak langsung memberikan bagi anak-anak yang baru ya seragamnya, kan kita ada butuh waktu gitu kan. Baju seragam anak-anak kami harapkan nanti kepada kedua orang tua harus tetap rapi dan bersih. Karena selama ini pengalaman kita, anaknya datang ke sekolah Bapak Ibu, bajunya tidak dicuci. Jadi wangi sekali. Nah, jadi gini Bu, kalau
baju anak bapak ibu tidak bersih, ketika pun datang ke sekolah pasti dia nggak nyaman itunya, gitu kan? Pasti dia nggak nyaman. Terus yang keduanya tidak mandi, udah nggak cuci baju, nggak mandi, lengkap kan Bu? Nah, jadi sangat lengkap. Jadi harapan kami gini, yang kita pikirkan kenyamanan anak kita. Ketika mereka nggak mandi, nggak cuci baju, disuruh ke sekolah pasti risih kan, nggak nyaman mereka belajar. Tetapi ketika mereka mandi, pasti mereka merasa segar gitu loh, semangat gitu. Dan yang kedua Ibu, saya baru teringat, anak-anak itu dari rumah kalau boleh harus sarapan, ya. Walaupun pagi-pagi kadang anak itu malas belajar karena kenapa? Nih sudah lapar, baru sampai di sekolah. Berarti dari rumah nggak makan gitu loh. Kasihan masih kecil tapi udah berangkat sekolah belum makan dari rumah, masuk angin kan. Nah, kadang kebanyakan anak di kelas saya yang saya alami ya, sering sakit perut. Jadi saya tanya, kamu kenapa sakit perut? Nah, aku bilang kayak gitu. Kamu ada sarapan gak dari rumah tadi? Enggak, kenapa? Mama gak masak, katanya. Gitu, jadi kasihan kan Bu, anak-anak pun gak fokus belajar gitu kan. Apalagi ya teman-teman, masih ada? Oke, masih ada satu lagi Bapak Ibu. Karena selama ini kita sudah mengalami beberapa anak yang istilahnya dia nggak menggunakan kata-kata yang sopan gitu. Jadi pesan kami kepada kedua orang tua ketika anak-anak belum berangkat sekolah harus dipesankan, nak nanti di sekolah kamu harus baik-baik, jangan cakap kotor gitu. Sering kita alami kayak gitu Bu, sama gurunya pun dia ngomong nggak sopan, cakap kotor dia gitu. Jadi kan istilahnya kita sebagai guru bagaimana lah ya. Jadi makanya pengalaman kita ini kita bagikan kepada orang tua yang baru sekarang supaya tahu gitu kan. Nah, kita marahi memang kita tegas ya, tegas, tapi gak mungkin kita pukul gitu. Jadi makanya pengalaman ini kami bagikan supaya ke depan ada juga peran orang tua ketika anaknya itu sebelum berangkat sekolah harus dikasih pesan-pesan sopan kepada guru, jangan mukul temannya, jangan cubit temannya. Itu pengalaman kami, suka cubit sampai bekas, sampai luka temannya dibuatnya, gitu kan. Nah, sopan juga sama supirnya gitu ya. Kadang juga anak itu karena ini misku, aku tidak mau mendengarkan mis yang lain, itu juga tidak boleh. Nah, semua di sini harus belajar menghargai. Ya, Bapak Ibu, itu pesan kami kepada Bapak Ibu. Ya, kita saling bekerja sama ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih, itu aja. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu. Kurang kuat loh. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada sukacita? Perkenalkan, nama saya Nur Paulina Hutauru. Ada di sini Nur Hutauru ya? Kita bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Saya mengajar di PKB sudah 4 tahun ya. Bapak Ibu, saya ada beberapa hal yang saya sampaikan yang seperti yang dikatakan Miss Lina, kalau ada informasi di grup mohon direspon. Yang pertama yang saya sampaikan adalah kalau misalnya ada PR melalui WhatsApp mohon direspon orang tua dan dikirim videonya. Kalau misalnya bisnisnya kirimkan videonya seperti ini misalnya, contohnya menghafal 1 sampai 50 melalui video, dikirim dengan WhatsApp ya Bapak Ibu. Yang kedua, kalau misalnya anaknya sudah masuk, kan minggu depan kita sudah masuk nih. Kalau misalnya anaknya masih baru, orang tuanya ikut, tidak diperbolehkan orang tuanya mengintip dari kaca atau dari jendela, karena itu mengakibatkan anaknya jadi manja atau nangis keluar dari kelas kita kan. Jadi missnya juga tidak fokus kepada anak yang sedang menangis. Yang ketiga, apa lagi ya? Yang ketiga, kalau anaknya perempuan diusahakan memakai sok dari rumah supaya anak cowoknya tidak membuka roh anaknya. Terima kasih, baik itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada dari miss-miss yang lain. Terima kasih.
Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, senang bertemu dengan Bapak Ibu semua di pagi hari ini. Kami sangat bersyukur kita boleh berkenalan di tempat ini di pagi hari ini. Oke, perkenalkan saya Miss Roma Guru Manulang. Jadi saya mengajar di sini kurang lebih 5 tahun. Saya mengajar di TKB, nantinya mungkin siapa tahu ada orang tua anaknya, saya walinya gitu ya. Jadi apa yang menjadi harapan saya untuk orang tua dari setiap apa yang kami alami, komunikasi yang baik itu yang terpentingnya. Udah disampaikan tadi, jadi intinya komunikasi yang baik. Ada masalah anak, tanyalah missnya, jangan ditanya ke admin atau ditanya miss yang lain. Missnya yang bersangkutan ditanya Bapak Ibu, itu yang lebih mengerti perkembangan anak Bapak Ibu. Oke. Yang kedua juga harapan kami semua di grup sudah diinfokan bahwa anak-anak nanti masuk memakai nenteng. Sudah dapat info di grup Bapak Ibu? Sudah. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Jadi harapan kami semua anak nanti memakai bed namanya, alamatnya ditulis, terus siapa missnya, supaya itu mempermudah kami juga miss-missnya nanti dia masuk di kelas mana, terus mempermudah supir juga dia nanti diturunkan di daerah mana, supaya tidak dibawakan contohnya dari Jodoh dibawa ke Balai Kolam gitu, karena tidak ada nenteknya. Jadi harapan kami semua anak-anak nanti memakai nentek. Terus yang ketiga juga Bapak Ibu, mungkin anak-anak sering sama sepatunya, sering sama botol minumnya, tolong dikasih tanda, ditulis namanya pakai spidol permanen supaya tidak hilang kan. Jadi pengalaman kami ada anak-anak yang hilang sepatunya, hilang botol minumnya. Kita mau tanya juga, dia tidak ingat yang mana sepatunya. Kan repot kan Bapak Ibu. Jadi harapan kami itu nantinya dibuat juga. Tasnya juga boleh. Karena sering juga saya lihat apalagi yang cewek-cewek sama tasnya kan. Jadi dikasih tanda lah supaya nanti lebih jelas lagi dan lebih dipermudah. Jadi itu saja sih dari saya. Mungkin nanti teman-teman yang lain boleh menambahkan dari setiap apa yang menjadi pesan-pesan buat semua kita di tempat ini. Mohon diperhatikan ya Bapak Ibu, terutama tadi informasi itu. Jadi komunikasi kita harus tetap baik gitu. Kalau ada tentang masalah anak-anak atau PR-nya atau apanya ditanya miss yang bersangkutan. Itu aja, Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Oke, saya senang berkenalan dengan Bapak Ibu. Terima kasih buat waktu yang telah dipersiapkan untuk datang hadir di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Riana Berdika Riwaruwu. Saya dari Nias. Puji Tuhan, saya bulan 6 kemarin saya wisuda. Saya mengambil jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Nah, saya mengajar di kelas TKA. Saya mengajar SIP 1-nya di tempat ini, letaknya nanti di ruko sebelah, dan SIP 2-nya saya ke Piayu, tapi tetap di kelas TKA. Nah, untuk informasi yang bisa saya sampaikan, mungkin udah banyak ya yang disampaikan oleh miss-missnya, mulai dari kerjasama orang tua itu wajib, kerjasama orang tua sama gurunya itu wajib, karena kita harus tahu anak itu ke sekolah cuma 3 jam. Nah, di 3 jam ini itu dibagi 1 jam untuk belajar dan 2 jam itu ada kegiatan lain seperti bermain, seperti makan dan melakukan kreativitas lainnya. Jadi kita maksimalkan yang 3 jam ini, dan jam yang lebih banyaknya itu bersama orang tua. Jadi yang terlibat di sini yaitu lebih banyak ke orang tua. Nah, kita miss-missnya cuma membimbing, cuma mengarahkan. Nah, kalau misalnya ada kerjasama orang tua dengan miss-missnya, jadi anak-anak kan juga bisa terarahkan gitu Bapak Ibu. Setuju? Oke. Dan yang kedua itu ya wajib ya merespon apapun informasi yang disampaikan oleh miss-missnya. Tanda jempol aja kasih,
miss-missnya yang lain pasti udah senang gitu. Ada respon feedback dari orang tua. Terus kalau misalnya anaknya sakit atau terlambat bangun nih, ketinggalan bus, jadi orang tua harus informasi ke missnya biar missnya tahu. Karena sebelum anak belajar ke kelas, mereka kumpul di sini, di tempat ini mereka kumpul, baru miss-missnya menjumlahkan anak miss Ana ada berapa orang, anak miss Yeni ada berapa orang. Jadi itu dijumlahkan berapa orang anak. Terus tiba-tiba kalau misalnya anaknya nggak hadir kan dipertanyakan, ada info nggak? Enggak gitu. Karena pengalaman saya baru 1 tahun nih mengajar di sini, jadi saya harus banyak belajar. Jadi dari pengalaman saya bisa mengasih tahu kepada bapak ibu gitu ya, harus kerjasama intinya ya. Seperti kalau anaknya lagi sakit diinfokan, dan jangan lupa anak absen, izin dan sakit itu harus ada surat keterangan. Setuju bapak ibu? Iya. Mau di mana-mana pun, di sekolah pun wajib harus ada surat keterangan, baik dalam pekerjaan. Nah, dan ketiga, saya mau mengasih tahu bahwa kalau mengajar anak itu di rumah atau membimbing anak itu jangan kayak som-som kuku. Kalau kata lain dibilang panas-panas teh ayam gitu. Pasnya maaf ya bapak ibu, karena kayak kata lain lah itu ya. Nah, kadang kalau awal-awal nih anak-anak baru masuk diposting, semangatnya luar biasa bapak ibu memposting anaknya. Terus pas udah pertengahan bulan, dibiarkan, mau ada tugas mau nggak ada tugas ya dibiarkan saja gitu kan. Awal-awal nih diintip-intip, diapain gitu kan. Nah pas akhir-akhirnya udah mulai bosan nih, mungkin orang tuanya nggak peduli lagi. Jadi jangan begitu ya bapak ibu, kita harus kerjasama karena masa depan anak kita ada di tangan orang tua. Amin. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya, salam kenal bagi yang orang tua yang baru. Yang sudah lama udah kenal ya Pak ya. Iya, Bu. Luar biasa bapak-bapak di depan ini. Anaknya sambil santai minum kopi ya, cuaca juga begini ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Miss Yeni, nama lengkapnya Yeni Kristina Nabitupulu. Nah, yang mana? Yang paling cantik. Nah, yang paling Yang paling cantik itu yang paling ya nggak cantik lah. Iya. Di sini saya belum ada gelarnya. Tapi saya sedang kuliah di jurusan PAUD, anak usia dini. Iya. Kalau mau berdonasi. Ya, bercanda ya Bu, oke. Saya cuma mau menjelaskan, kita ini kan Bu ada 2 gedung. Nah, saya TKA. Kalau di sini ini ruangan utamanya, di bawah TKB, di atas juga TKB sama office. Di sana ada kelas kita. Di Cabai Hijau namanya, di dekat Alfamart sebelah sana itu kan. Dia catnya sama dengan ini warna kuning. Di situlah nanti siapa di sini yang anaknya Miss Yeni, TKA. Annyeonghaseyo. Ya, siap-siap. Bercanda ya Pak ya. Ya nanti kelasnya Pak di lantai 2. Ada nanti sana lantai 2. Doakanlah Pak supaya kita dapat gedung yang lebih besar. Amin. Baiklah, saya sudah menikah, umurnya 30 tahun, suami 1, anak 1. Jangan nanti di foto ini cantik, pasti suaminya 2 gitu. Nambah boleh. Bahaya. Bercanda ya Pak ya. Biar semangat dulu kita yang dingin-dingin nih. Baiklah Bapak Ibu, hanya 2 yang mau saya sampaikan. Yang pertama kerjasama, yang kedua peduli terhadap lingkungan. Bukan lingkungan ya Bu ya, peduli terhadap perkembangan anak kita gitu kan. Contohnya di rumah
Miss, anak saya nakal sekali, aktif sekali, boleh konsultasi sama Missnya, gratis. Ya itu saja ya Bapak Ibu, salam kenal, selamat berjumpa. Kami juga senang dan percayakanlah anak Ibu sama kami untuk kami didik menjadi anak yang terbaik. Selamat pagi. Bagi Bapak Ibu. Iya, ini ada satu lagi ya, ini Miss Nani, dia jadi guru juga dan bisa jadi pelayan. Nah, Miss Nani ini kalau guru ada yang contohnya menikah atau sakit atau urusan lain, Miss ini yang menggantikan. Lagi pelayanan Pak. Oke, perkenalkan nama saya Relly Tindaon, saya di Piayu. Nah, sekolah kita ini cepat sekali berkembang. Jadi ada cabangnya di Piayu, di sana anaknya 40 anak. Wow. 2 guru, saya TKB tadi Miss Ana yang cantik itu TKA, mengajar TKA. Jadi pesan kami seperti yang dibilang guru-guru tadi sudah banyak ya, komunikasi paling diutamakan karena memang di grup sudah dibagi ya Bapak Ibu ya. Di grup di sana boleh kita bercerita tentang kekurangan anak, kelebihan anak, tapi kalau TikTok atau apa nggak boleh dikirim ya Bapak Ibu ya. Iya, kalau jualan juga nggak boleh Bapak Ibu, nanti makin ramai suaranya. Di sana kita membahas tentang perkembangan anak. Jadi untuk dipersiapkan hari Senin itu adalah sepatu. Sepatunya itu jangan yang pakai tali ya Bapak Ibu, soalnya nanti kalau pakai tali itu agak lama anak-anak untuk memasukkan kakinya kan, tidak lagi. Kalau bisa sepatunya itu yang ada apa itu ya Bapak Ibu? Iya, itu tuh ya Bapak Ibu, supaya mereka cepat dan kami juga cepat untuk menaikkan ke mobil. Lama-lama mereka bisa nanti. Dan terus kalau anak yang cengeng, Ibu percayakan saja kepada kami. Kami akan banyak trik untuk mendiamkan. Kalau Ibu nggak tenang, anak itu nangis, nanti Ibu lihatlah hari pertama. Pasti mereka bisa dan kami akan membujuknya berbagai cara gitu lah Bu. Atau apa itu dikasih, atau bintang atau stiker atau apa, permen gitu. Nanti kami buat trik biar anak itu bisa mengikuti pelajaran. Gak usah Bapak Ibu diintip dari kaca. Itu akan mengganggu dan membuat anak itu semakin manja dan tidak mau lagi diatur oleh gurunya. Supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, Ibu percayakan saja Bapak Ibu ya. Gak apa-apa, kami akan lebih memberikan yang terbaik buat anak-anak, dan kasih sayang juga mereka dapat di sekolah dan di rumah juga. Jadi mereka bisa mengikuti pelajaran happy. Dan Bapak Ibu, satu hal lagi, orang tua di sini yaitu orang yang beruntung lah ya, karena masih banyak Bu yang antri. Jadi Ibu beruntung. Jadi saya kalau hitung-hitung ya, dengan bajunya, ininya semuanya dikasih makan, vitamin, mobil yang punya AC, bukan dapur 12, iya kan mobilnya. Ini pakai AC loh Bu. Jadi luar biasa sekolah ini. Jadi Ibu orang-orang yang beruntung lah. Kalau saya hitung-hitung, anak saya kan ada sekolah di luar. Ibu sudah mendapatkan 5 juta lebih 1 tahun. Bahkan sampai nanti wisuda dikasih lagi bingkahnya seperti ini Bu, gratis. Biasanya kan buat sekolah lain kan 500, 300 untuk persiapan wisuda. Dan itu anak saya juga ada di luar. Nah, jadi Bapak Ibu selamat menikmati berkat yang diberi, saya kasih. Soalnya banyak lagi yang antri, Bu, tolonglah masukinlah anak saya nggak mampu, benar Bu, nggak mampu mereka. Tapi Bapak Ibu yang paling pertama beruntung di tempat ini, selamat menikmati. Itu makanya guru-guru tadi menginformasikan supaya lebih menjaga lagi. Dan kalaupun nanti anak Ibu datang, dimandiin lah ya Bu, Bapak Ibu ya. Kami akan peluk mereka, mengajarin untuk memegang pensil. Datang mereka dari pintu, Miss, dipeluk seperti itu, supaya mereka juga senang mengikut pelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, biasanya yang terakhir paling lama ini. Ya kan? Itu ada foto saya di sini kakak tertua.
Makanya saya disuruh di belakang. Iya. Perkenalkan, nama saya Dian Kasinaga. Yang jelasnya sudah menikah. Suami saya Marga Gultom. Kami ada tinggal di Batu Haji. Dan puji Tuhan, tahun ini kita dipercayakan untuk membuka satu kelas di Batu Haji dan akan mulai hari Senin start. Dan karena masih percobaan, jadi kita coba dulu satu kelas di sana TKB. Ada 9 orang nanti anaknya. Dan harapan kami untuk semua orang tua bukan cuma mendukung, tapi doanya sama kami, sama yayasan ini, supaya berkatnya bukan cuma di PIU tapi di Batu Haji, di tempat yang lain juga nanti akan direncanakan. Jadi bukan cuma kita yang di sini menerima berkat itu, tapi yang lain juga. Memang tadi Bu Reli bilang masih banyak yang mendaftar, tapi karena kuota kita sudah cukup, jadi kita harus memang tutup. Soalnya satu kelas itu cuma 14 orang maksimalnya, nggak bisa banyak-banyak Bu, soalnya kan anak-anak TK. Jadi sebagai penutup, kami ingatkan kembali komunikasi kita di grup masing-masing nanti, setiap kelasnya harus direspon baik-baik. Jadi jangan sampai dibaca nggak respon. Jadi kami pun karena kewalahan kan, kalau informasi seperti ini yang penting dibaca tapi dilewatkan, kami kan gimana ya? Apa udah dibaca, apa mengerti gitu, apa nggak respon. Jadi kalau Bapak Ibu respon di grup itu, contohnya kami nanti kirim di grup kita anak-anak belajar, kalau direspon kami sangat senang sekali. Apalagi ada masukan-masukan. Kami itu nggak sempurna Bu sepenuhnya. Kadang masih jam-jam pencobaan itu ada yang salah PR-nya, ya kan? Pengalaman itu saya buat PR anak salah di atas kan? Orang tua kasih masukan, Miss, gimana nih Miss? Kok di atas seperti ini, di atas, di bawah kayak gini? Senang sekali Bu. Jadi saya bilang maaf Bu, masa pencobaan jam 2, masa pencobaan kan? Jadi harapan kami untuk orang tua kami, mungkin orang tua yang baru banyak bertanya lah di grup kami siap melayani. Jadi yang terbaik mungkin orang tua kami harapkan di sini untuk anak, kami masih memberikan yang paling terbaik lagi. Jadi diusahakan setiap anaknya mau sekolah, untuk laki-laki tolong dibiasakan pakai celana dalam. Untuk laki-laki, untuk perempuan pakai short. Karena pengalaman di kelas, anak-anak mau mungkin takut dia ke toilet permisi, jadi BAB langsung keluar semua gitu. Jadi kami pun kewalahan. Jadi terbantu kami kalau dia pakai celana dalam kan bisa ditahan sedikit gitu. Tetap memang kami bersihkan. Jadi untuk tahun ini yang baru anaknya mungkin masih belum mandiri, nanti dibuat di tasnya itu bajunya satu pasang. Memang kadang kami kasih baju dari sini atau celana, tapi mungkin nggak mencukupi untuk semua anak. Jadi untuk baru-baru ini Bapak Ibu dimasukkan di tasnya celananya, bajunya satu untuk beberapa minggu ke depan. Terus yang terakhir, tadi udah Miss-nya juga bilang, anak-anak tolong dipersiapkan dari rumah kalau bisa mandi, bajunya yang bersih. Soalnya kami mau untuk mengajari mereka itu harus peluk, harus pegang tangan. Jadi sekali sebulan mereka nanti akan cek kesehatan. Kami selain guru hebat, kami juga dokter hebat Bu di sini. Amin. Jadi kami sering nanti kirim foto-foto mereka. Mungkin rambut mereka agak disisir, kami bisa bantu sebentar sisir, ikat gitu kan, kalau perempuan. Tapi kalau mandikan kami nggak sempat. Iya, nggak sempat kami mandikan. Jadi kami setiap bulan cek kukunya, telinganya, giginya, rambut, kulitnya, kami cek itu. Ditimbang lagi mereka nanti. Naik nggak timbangannya setiap bulan. Jadi ada datanya sama kami semua. Jadi doakan tetap kami, doakan yayasan ini supaya banyak orang-orang yang peduli dengan kasih mereka kepada anak-anak kita, kepada orang tua juga membantu. Dan puji Tuhan, apa yang boleh kami lakukan, seperti kemarin anak kita ada yang kudis-kudisan, terus telinganya bermasalah, semampu kami dibawa berobat gitu. Jadi ini kepedulian kami. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu, orang tua kami. Dan sekali lagi yang terpenting, komunikasi itu harus baiklah,
sopan gitu. Kadang orang tua kan asal ngomong gitu kan. Ya nggak apa-apa, diskusi aja kita. Bagaimana bagusnya diskusi? Nggak ada masalah yang nggak bisa diatasi ya kan? Tanya aja di grup masing-masing nanti, pasti ada solusinya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya kita boleh semakin solid lagi, semakin kompak lagi. Antara ibu-ibu yang lain pun harus kompak. Jangan ditengok anaknya, anak yang lain lebih sedikit di atas, yang lain iri, nggak boleh seperti itu. Harus saling mendukung. Kemarin pengalaman juga tahun lalu sama-sama anak berantem, orang tujuh berantem di luar. Iya loh Bu, anak-anak namanya anak-anak kan sering main tonjok-tonjokan di kelas. Anaknya ibunya di luar pun tonjok-tonjokan. Kan bahaya kan? Ya namanya anak-anak. Jadi kalau contohnya pun anaknya ada terluka dari sekolah, anaknya ngomong, "Mak, saya dipukul si anu," jangan langsung tanggapi Bu sama orang tua. Ngomong saja sama misnya. Iya, kadang kan di sini cuma satu orang yang jaga, jadi kami pun masih di kelas, mereka main di sini. Jadi kami nggak tahu kondisi mereka di sini. Jadi nanti ngomong aja sama misnya, jangan sama orang tua berantem ya Bu, bahaya. Ya kan? Jadi tetap di jalan kerja sama orang tua, di grup masing-masing harus kompak lah. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi terlena ya, jadi lama Bu ya. Gak apa-apa lah. Oke, kami serahkan kepada Miss Esther atau supir dulu ya. Ya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Mungkin sebagian Bapak Ibu udah kenal sama saya yang sering jemput anaknya di titik jemput. Tapi perlu saya perkenalkan lagi untuk Bapak Ibu yang baru pertama gabung sini. Nama saya Juntriman Purba. Kami ada 3 orang supir di sini. Satu yang Pak Jainur, satu lagi Pak Edi. Teman ini di Piayu, yang kami juga ada di pusat ini. Yang boleh slide yang berikutnya. Perlu kami beritahukan keluh kesah kami sebagai supir yang sudah mengalaminya di lapangan. Mungkin yang Bapak Ibu yang sudah ada anaknya di sini mungkin TKA sudah mengerti jam penjemputan. Saya berikan contoh yang di Balai Kolam RT 10 lah. Kami biasa di sana jam 7 kurang udah